Yang di YouTube maupun yang di Zoom. Apakah sehat hari ini? Yes, Puji puji Tuhan ya, Tuhan. kita diberikan kesehatan pagi hari ini untuk kita beribadah. Sebelum kita mengikuti ibadah morning prayer pagi hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, untuk Tuhan memberikan kami mengikuti ibadah morning prayer pagi hari ini. Kita ketemu mengerti bahwa Tuhan ibadah ini ada berkat, semakin bertumbuh dan diberkati di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau setia mengikuti panggilan kita. Katakan amin. Oh, haleluya. Thank you Lord. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Mari nyanyikan lagu ini. Sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia. Kami mau setia Tuhan. Kami mau belajar setia setiap hari, mengiringi langkah-Mu, mengikuti firman-Mu dan menyenangkan-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, kami setia melayanimu Tuhan. Mari angkat tanganmu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Setia menyembahmu, kami mau setia melayanimu. Mari layani Dia secara pribadi pada pagi hari ini. Berikan hatimu dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Mari muliakan Tuhan, mari sembah Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan namamu selama-lamanya. Oh, sungguh besar kasih setiamu, sungguh ajaib perbuatanmu. Yesus Tuhan, kami mau memuji menyembah
menyenangkan-Mu, Yesus. Allah yang hidup, ajaib Engkau Tuhan, mulia Kau besar. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Kami mau terus belajar bersungguh-sungguh untuk menyembah, beribadah kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya, mari bersyukur kepada Dia. Dia ajaib. Jangan ragu menyembah Dia di dalam penyembahan-Mu, di dalam bahasa roh-Mu. Jangan ragu. Sekera mana namaso ya la 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 ba ya la 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 basa. Ya la nama ya la 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 bashe. Oh takara ba 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 ba. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tahu hati-Mu mengasihi setiap kami. Yesus, Yesus, haleluya. Bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami mau setia mengiring Engkau sampai kapanpun. Terima kasih. Kami mau memikul salib kami. Kami mau iman kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Amin. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Yo lebih lagi. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata,
tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ya karabaralala karamayarala. Biarkan pengurapan itu mengalir, menyegarkan jiwamu. Urata karabababababababa sandakanamu. Ki karabarala mengalir saat ini. Mengalir, mengalir, mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, rekiyama haleluya. Haleluya. Kina horia mashe. Kiara la 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 watakana mayara la 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 mayara la la bayara basanda. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Sekaramayaralalabasanda. Kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh urapan-Mu mengalir saat ini, mengalir. Amin. Fire, api mengalir. Kuatkan jiwa kami. Oh, rakatakana mayaralalalalabayaralalabasanda. Jangan biarkan hatimu lemah, jangan biarkan dirimu goyah. Percaya kepada Dia. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Oh, ya Rama ya la takanamu. Dia tahu engkau butuh kekuatan. Dia tahu engkau butuh masa depan. Mari kejar urapan itu. Yes. Urabakatakana mayaralalalala. Haleluya, haleluya. Sanara mayaralalalala mayaralala mayaralala basanda. Yaralala mayaralala mayaralala mayaralala. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Saya merasakan urapan Tuhan. Jangan lewatkan Bapak Ibu Saudara. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kalau kita diurapi Tuhan, itu artinya Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang dengan kita. Biar pagi hari ini engkau jangan lewatkan perjumpaanmu dengan Tuhan. Bebaskan rohmu, bebaskan jiwamu menyembah dan memuji Dia. Walaupun dalam waktu yang singkat ini Bapak Ibu Saudara, mari bangkitkan, mari bangkitkan, buka hatimu,
Mengalir dalam nama Yesus. Sekarabatakana mahauria kata karabaralabayara lalabayara lalabasanda. Kikauria lalalalabaso. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. 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 Sekali lagi. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Kami selalu merindukan hadirat-Mu. Kami selalu merindukan urapan-Mu Tuhan. Bapa, berkati kami, tolong kami. Biarlah firman Allah mengurapi setiap kami di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu hal yang saya percaya ya, bahwa ketika kita hidup di dalam iman dan kita percaya kepada Tuhan, maka Dia akan mencurahkan semua yang terbaik untuk setiap kita. Katakan amin. Walaupun hari ini belum melihat yang begitu rupa Bapak Ibu Saudara, tapi tetap percayalah, janjinya ya dan amin. Dia mau mengurapi kita, Dia mau mengurapi gerejanya di akhir zaman ini. Kenapa? Karena kuasa Tuhan harus dinyatakan lewat gereja Tuhan. Katakan amin. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Saya diingatkan tuh Roh Kudus untuk membuka ayat ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Ini ayat yang luar biasa sekali ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17, kita baca sama-sama. 2, 3.
akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku Tuhan ya akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari terakhir itu kapan? Kan jadi pertanyaan. Hari-hari terakhir itu saya mau bilang adalah hari-hari di mana kita ada di muka bumi ini. Ya, hari-hari terakhir itu ada ya, akan datang. Ini ketika kita ada di muka bumi, itu tandanya Bapak Ibu Saudara, salah satu di mana kita melihat semua tanda mulai digenapi. Satu persatu mulai digenapi. Sebenarnya kalau mau secara manusia kita bisa mengalami kecemasan, ketakutan, betul enggak? Ya, akan ada banyak kesusahan demi kesusahan yang melanda dunia ini. Oleh sebab itu kita perlu berdoa supaya Tuhan melindungi umat-umatnya, anak-anaknya yang Ia kasihi. Hanya dengan doa dan puasa kita bisa melunakkan hati Tuhan. Itu salah satu kata yang saya dapat dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kita berhenti berdoa. Ketika kita berhenti berdoa, maka kekuatan kita akan hilang. Ketika kita berhenti berdoa, maka kita tidak akan mengalami perkenanan Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, Tuhan minta supaya kita setia di dalam doa-doa kita. Ya, di sini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 ini, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Kalau Roh Kudus memang sudah hadir di hati kita, Tuhan akan mencurahkan dengan dahsyat kuasanya, otoritasnya, supaya setiap umat-umat Tuhan mengadakan tanda-tanda bagi orang lain, supaya mereka percaya. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita asal komplain kepada Tuhan. Setiap penderitaan, persoalan yang kita alami, biar itu bukan membuat kita jauh daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya karakter kita terbentuk lebih dahulu. Ya, karakter kita terbentuk, kita kuat, kita tetap fight. Ya, kita tetap fight, ya. Kita tetap faith, kita tetap setia, kita tetap berani berperang, ya, fight untuk setan-setan, fight melawan penguasa-penguasa di darah, faith di dalam penyembahan kita, di dalam ibadah kita, beriman, tetap beriman, ya. Kita harus setia, faithful. Kita harus penuh dengan kesetiaan, mengiring Tuhan. Jangan sampai kita ini sembarangan mengambil keputusan. Ya, apalagi kalau karakter kita ini mudah tersinggung, karakter kita ini mudah marah, mudah emosi. Mari Bapak Ibu Saudara koreksi itu. Karena apa? Pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ke atas umat-umat percaya. Katakan amin. Ya, urapan itu ya bisa kita rasakan. Walaupun kita berdoa bagi orang lain, kita mungkin gak merasakan apa-apa, tapi dia merasakan kuasa Tuhan. Katakan amin. Ya, lebih dahsyat lagi kalau kita bisa merasakannya juga. Bapak Ibu Saudara, itu merupakan kasih karunia. Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan Tuhan beritahukan kepada mereka. Wow, anak-anak kita akan mendapatkan nubuatan dari Tuhan dan membuat kita tercengang-cengang. Mereka akan bernubuat demi masa depan. Nah, oleh sebab itu, mari kita didik anak-anak kita yang di Zoom di YouTube. Perhatikan ini, kita didik anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita memberikan sembarangan tontonan kepada mereka. Saya bilang kepada Darlene dan Glenn, tidak boleh short video lagi. Tidak boleh di YouTube itu, ya. Saya larang
Kalau mereka seperti itu lagi, saya strap handphonenya. Tidak boleh bebas. Semua password handphone saya kunci, Bapak Ibu Saudara. Saya ganti. Itu si Glenn itu udah tahu dia angka-angkanya. No, saya ganti, saya reset semuanya. Ya, saya tidak bolehkan itu lagi. Oleh sebab itu kita harus mendidik anak-anak kita ini. Jangan manjain anak-anak kita. Ya, kalau mereka ada salah, bilang itu tidak boleh. Kalau mereka nonton sembarang itu nggak boleh. Karena apa? Roh Tuhan ada ya untuk mencurahkan kuasanya bagi anak-anak kita. Katakan amin. Bertobat hari ini Bapak Ibu Saudara. Jangan berikan tontonan sembarangan lagi. Jangan bebaskan mereka main handphone sembarangan. Harus ada waktu. Ya, tidak peduli mereka mau nangis kek, mau apa kek. Nanti kalau anak-anak di gereja saya lihat itu, saya akan tegur. Karena apa? Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Anak-anak kita akan mendapat penglihatan. Amin. Anak-anak kita akan mendapat nubuatan. Ya, kalau kita sembarangan lagi, waduh, nanti Tuhan bilang kamu sudah salah mendidik anak kamu. Ini buat saya juga, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini buat saya juga. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaanku. Nah, mau bilang apa kita? Ya, kalau sampai anak-anak kita itu ya tidak dididik dengan baik. Wah, tanggung jawabnya di kita. Tapi Tuhan, saya sudah melakukan ini itu. Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Nah lo, malah handphone kita yang masuk ke surga. Lah kan, nih jangan sampai. Ya, lah kitanya tinggal. No. Ya, tidak bisa. Kita harus tegas. Kita harus tegas. Mau TikTok kek, mau short video di YouTube, ya, bahkan itu di YouTube Kids, kita harus selektif. Kita harus selektif. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan dibiarkan. Kalau saya melihat seperti itu, saya tegur. Ya, termasuk anak-anak yang datang ke pastori, anak-anak yang ada di base camp. Nggak boleh. Glenn dan Darlene saya tegas. Dengar baik-baik. Kalau enggak, Dedi akan ambil itu semuanya. Ya, hari ini kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai anak kita melihat hal-hal yang aneh. Ya kan? Harusnya mereka melihat apa? Melihat kemuliaan Tuhan. Siapa di sini mau anak-anaknya melihat kemuliaan Tuhan? Mau bernubuat, lambaikan tangan. Saya mau. Kita semuanya mau. Merinding saya. Oh Tuhan, mau keras kayak firman ini, mau lembut kayak, mau apa kayak, saya nggak peduli. Yang penting saya menyampaikan kebenaran firman Allah. Tidak boleh sembarangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang apa? Aku akan mencurahkan rohku di akhir zaman ini. Anakmu laki-laki, anakmu perempuan akan memberitahuan kepada kita nih. Mereka akan kasih tahu sama kita, mama, papa, akan terjadi begini-begini, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi tsunami, akan terjadi kerusuhan, akan terjadi apalagi? Ya, terjadi badai. Ayo ma kita berdoa biar keluarga kita dilindungi. Mama, akan terjadi kekurangan, akan terjadi krisis, akan terjadi ini. Ayo ma kita berdoa. Mama, aku melihat Tuhan kasih penglihatan di masa depan lewat mimpi. Begini. Ayo kita berdoa. Saya melihat keluarga kita, paman, ini mengalami ini itu, berdoa. Ketika engkau berdoa bagi mereka, Tuhan mendengarkan. Amin. Tuhan akan menyelamatkan. Minimal keluargamu Bapak Ibu Saudara. Minimal keluargamu. Ya. Oleh sebab itu kita perlu terus setia dalam doa-doa kita, dalam morning prayer ini. Ini mengingatkan kepada mengingatkan untuk kita supaya kita berhati-hati. Ya. Saya dengan Pastor Eni juga terus berjuang untuk mendidik anak-anak kami. Jangan sampai kami pelayanan tapi anak-anak kami amburadul. Nah itu gak boleh itu. Ya, gak sehat itu. Gak boleh. Pokoknya dari kecil saya bilang begini. Ini di gereja
di pastori sudah ada fasilitas roda 4, jangan kamu mau manja-manja ya. Kita pakai motor, saya bilang. Ya, dan mereka bilang, "Iya, Dedi." Ya. Kemarin sempat saya siangnya itu karena begitu panas sekali, saya jemput anak saya pakai roda 4. Nah, dia kaget Bapak Ibu Saudara. "Hah? Kok Dedi jemput aku pakai ini?" Ya nggak apa-apa. Karena Dedi juga lagi nggak tahan, lagi puyeng. Kecapeknya baru kerasa hari ini. Ya, ya udah nggak apa-apa. Lain kali kita pakai roda 2, saya bilang. Ya udah, dia itu naik Bapak Ibu Saudara. Kita ini nggak boleh manjain anak. Kalau anak itu dimanjain, semua kita kasih, semua kita sediakan, semua, dia akan jadi mentalnya itu akan jadi mental miskin, mental minta-minta, nggak mau. Ya, cukup. Sekarang kamu bisa makan, walaupun sederhana, ya, walaupun pakai Indomie kasih sayur, makan sama-sama, pakai nasi. Bersyukur, saya bilang. Nggak boleh kamu milih-milih, ya. Makan sayur aja nggak masalah. Ayo, yang penting kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang terpenting. Karena hidup di dunia ini sementara. Kamu punya cita-cita, itu sementara juga. Tapi tetap bermimpi, tetap menggapai supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau gagal dalam mendidik anak. No. Ya, kalau kita manja-manjain, kalau kita biarin, nanti dia akan tidak bisa menerima nubuatan dari Tuhan. Tidak akan bisa menerima kuasa impartasi dari Tuhan. Mau bilang apa kita sama Tuhan? Kamu ini pelayanan luar biasa. Tumpang tangan, tumbang orang. Ya, baru 5 meter udah tercampak tuh setan. Tapi anakmu amburadul. Saya tidak mau. Saya tidak mau seperti itu. Ya, mereka wajib doa pagi, mereka wajib baca firman, mendengar firman. Karena Glenn itu belum bisa membaca ya dengan lancar, jadi dia harus dengar firman. Ya, kalau sempat dia ada ngomong yang tidak benar, saya selentik. Ayo, kamu tidak boleh seperti itu. Sampaikan firman. Di mana firmannya? Ya, bicara kita itu harus hati-hati. Firman itu terus ditabur. Jangan hanya kita marah. Tidak boleh. Kita harus menabur firman itu. Supaya firman itu bertumbuh. Dan dia akan ingat itu. Ini belum ada kata terlambat. Amin. Iya, masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Mumpung belum terlambat ini. Nah, oleh sebab itu, kita jangan sampai membiarkan anak-anak kita dalam pergaulan yang salah. Yang kuliah, yang di Jakarta, yang di Surabaya, di mana lagi? Ya semuanya ya termasuk di Palangka, ayo doa. Ya. Uy, bangun uy. Uy. Doa. Ya, jangan alasanmu aduh ngelandau. Aduh pastor, capek. Ya. Aduh pastor, banyak tugas. Nggak doa. Tapi nonton handphone, main handphone, jalan terus. Ngobrol sama temannya, jalan terus sampai tengah malam. Nanti kalau yang lain terima nubuatan, yang lainnya sudah melayani, yang lainnya sudah naik level, kamu gigit jari. Ah, nggak penting kok pelayanan, biarin aja, yang penting kan aku kan cari duit. Monggo, silahkan. Tidak apa-apa, yang penting saya sudah sampaikan sebagai hamba Tuhan. Ketika kamu setia berdoa sampai akhir, kamu akan menerima mahkota kehidupan. Yang lainnya pakai mahkota, kamu tidak pakai mahkota. Di sorga kalau nggak pakai mahkota sama dengan telanjang. Kan malu Bapak Ibu Saudara. Udah gitu dapat tempat yang terendah lagi. Waduh, itu ada itu. Ya satu orang yang pernah, ya dia sih bilang kesaksian dengan saya. Dia bilang, saya itu udah bawa itu 40 orang, 50 orang kepada Tuhan.
Kalau nggak saya, Bu, mereka bisa celaka itu. Jadi saya mungkin bisa dapat 40 mahkota ini, 50 mahkota. Ini ya udah salah berteologi, bereksegese, sombong lagi. Saya bilang, oh iya kah? Gimana tingkatnya itu? Ya, mahkota aja 2 meter, 40 mahkota gimana? 20 meter panjangnya ke atas. Mereng-mereng kamu jalan. Tolong. Tolong. Ya, jatuh gara-gara mahkota. Ndak begitu artinya. Ndak harafiah begitu. Ya. Nanti kalau Pak Sumer dapat 7-7-nya itu mahkota. Dapat 7 mahkota. Lalu 1 ditimpa lagi 1 ditimpa sampai 7. Wih, saya lihat dari jauh, ini Pak Sumer tinggi amat tuh mahkotanya. Begitukah? Enggak begitu, ya. Enggak begitu, Bapak Ibu Saudara. Di sorga itu enggak ada mahkota sampai 7 meter. Yesus saja berani kalau kiasan saya itu menaruh mahkotanya dan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba dan dia menebus kita. Dia menolong kita. Ya, 24 tua-tua mencampakkan mahkotanya di hadapan Tuhan, merasa enggak layak. Lah ini ngomongnya, saya sudah 50 orang itu bawa kepada Tuhan. Mungkin dapat 50 mahkota. Saya iyalah, atur aja lah. Ya kan? Mungkin dia di sorga ada orang dalam, ya kan? Dapat 50 mahkota dia. Ayo, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya pun bertobat loh. Saya harus mendidik anak saya dengan baik, harus dengan benar, ya. Kadang-kadang walaupun kita udah ketat nih, kecolongan, harus segera, ya, harus segera. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat anak-anak kami di gereja mereka buka sembarangan short video, larang aja, marahin aja, nggak masalah. Itu malah bagus kalau dibiarin. Waduh, ya, larang aja itu. Nggak boleh, kata dedimu, nggak boleh itu. Ayo, dia kan malu kan akhirnya kan. Harus begitu, ya, biar dia malu. Saya bilang sama anak-anak, kalian gak boleh dimanjain, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka memang selalu bilang punya keinginan ini. Saya bilang satu, ayo doa. Kalau nggak doa nggak akan dapat jawaban. Kalau berdoa pasti dijawab. Ya, anak-anak rohani saya bukan cuma satu. Mereka juga punya keinginan. Pastor, aku pengen ini, aku pengen itu, aku minta ini. Ayo doa. Tuhan tuh tahu kapasitasmu. Kamu sudah layak atau belum? Ya, kamu sudah pantas atau belum? Doa. Kalau kamu punya ini itu untuk apa? Kalau masih ada yang lain yang bisa kamu lakukan, ya, butuh apa? Oleh sebab itu kita harus berdoa. Berdoa. Tuhan tahu kok yang kita butuhkan. Orang-orang mudamu akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan kepada mereka. Wah, orang-orang muda, halo, orang-orang muda, lambaikan tangan. Anak-anak muda, orang-orang muda, dan yang mengaku masih muda. Kok dibilang gitu sih, Pak? Ya, di sini ada yang sudah senior, ada seperti Bu Kambang, ya. Ya, seperti Bu Suri, ya. Ada nggak Bu Suri? Nih Bu Suri. Tapi mereka mengaku masih muda. Ya, ini juga berlaku untuk mereka. Bahwa orang-orang yang muda, ya, kalau saya versi saya, dan orang-orang yang mengaku masih muda akan mendapat visi dari Tuhan. Ya, akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Apalagi Bapak Saudara, akan mendapat sesuatu. Ini akan Tuhan perlihatkan kepada mereka. Hal-hal yang akan kuperlihatkan. Wih, dahsyat.
Ya, Paulus pernah mendapat penglihatan tentang apa? Tingkatan sorga, betul? Wah. Siapa di sini yang mau melihat malaikat? Angkat tangan. Saya mau tanya, siapa di sini yang mau melihat setan? Angkat tangan. Oh, nggak mau ya, cuman saya sendiri ya. Saya harus bisa melihat setan juga, Bapak Ibu Saudara. Biar bisa membedakan roh. Kamu ini pelayanan, tapi kamu banyak roh jahat. Ya bukan hanya mereka, saya juga. Saya harus punya cermin. Ada nggak saya nih roh jahatnya nih? Oh, ini. Kalau tidak ada, ya bagus. Kalau ada yang mengikuti, oh tangking dalam nama Yesus. Peperangan. Jangan pikir setan itu nggak bisa ngikutin orang-orang percaya. Sekalipun pendeta. Ya, kemarin itu ada kesaksian, bukan kesaksian, berita ya di Kalbar. Waduh, pendeta melakukan begini begitu. Sedih rasanya. Ya, mencabuli anak sampai beberapa anak wanita itu hamil dan disuruh paksa untuk aborsi. Sedih rasanya. Mana dia ini orang tua, apa namanya, rekan kita. Aduh, sedih rasanya. Pendeta lo, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Injil juga harus diberitakan kepada hamba-hamba Tuhan. Nggak jadi jaminan. Oleh sebab itu, ayo kita jaga hidup kita. Jangan sampai kita pelayanan tumbang semua orang, ternyata setan tuh ketawa ketiwi di belakang kita. Oh, no 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 no. Ya, kita harus juga koreksi diri kita. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya, kemurnian itu Tuhan mau. Jangan sampai Tuhan gak mengenal kita di akhir zaman ini. Ingat, Dia akan memberitahukan kepada kita. Yang muda-muda ini, ya, akan memberitahukan. Kita akan melihat apa yang Tuhan akan perlihatkan kepada kita. Amin. Nah, bagaimana yang tua? Orang-orang tuamu akan bermimpi tentang mimpi yang aku berikan kepada mereka. Wah, mending Bapak Ibu Saudara bermimpi yang Tuhan kasih daripada mimpi ketemu orang mati. Ya, orang-orang tua itu paling sering mimpi ketemu orang mati. Yang senior-senior itu, ya, yang udah umur 60, 70, 80, sering seperti itu. Nah, mereka perlu didoakan. Mereka perlu terus setia di dalam Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, walaupun kita ini hanya melihat satu ayat ya, walaupun kita ini hanya melihat satu ayat, tapi ini kebenaran firman Allah. Sebab apa? Di dalam kitab Yoel berkata, ini kan diambil dari kitab Yoel ini, si Petrus ini ya. Kemudian daripada itu akan terjadi, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 kan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, anak laki-laki hambamu laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, gumpalan asap. Ya, matahari akan berubah menjadi gelap. Jangan pikir matahari akan banyak diskon. Itu beda lagi ya. Di sini dikatakan akan menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia. Nanti coba cek apa yang terjadi pada galaksi, bintang, bulan dan sebagainya. Kalau tidak salah saya, sebelum tanggal berapa ya? Tanggal 9 apa tanggal 8 apa tanggal 17 itu akan terjadi fenomena di langit bulan Agustus. Nanti akhir bulan akan terjadi supermoon. Lalu nanti akan terjadi hujan meteor. Itu di bulan Agustus. Kita nih kayaknya tenang-tenang. Tapi NASA itu kerja keras Bapak Ibu Saudara. Mereka harus bisa memprediksikan benda apa yang akan datang ke bumi, bahkan menabrak bumi. Pergerakan galaksi ini seperti apa. Dan yang membuat saya kaget, banyak yang berubah. Banyak yang apa? Berubah.
Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan lihat bumi ini masih ada kok langit biru, masih ada awan, masih ada ini itu. Tenang aja, ya kan? Dosa jalan terus. Jangan begitu. Enggak doa, jalan terus. Jangan begitu. Harus doa, jaga hidup, apalagi harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya setiap kita benar-benar mengerti bahwa ini adalah saatnya Tuhan melakukan yang terbaik, ya, dan kita bekerja bagi Tuhan sampai Dia datang. Kita semuanya diangkat di awan-awan permai. Katakan amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara. Hari ini yang tugas doa respon siapa ya? Bisa angkat tangan? Saya lupa Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan lihat ya. Haleluya. God is good all the time. Ini tanggal 9 ya. Oh, Deborah. Doa respon. Ada Deborah? Deborah. Oh iya ini. Yo Deborah. Doa respon. Ya, kamu gelap sekali padahal kamu putih. Saya lihat mana nih Deborah ini. Ya ini. Yuk, silakan Deborah. Yuk. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya akan berdoa buat sharing firman kita pada hari ini. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami telah mendengarkan sharing firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk mengerti untuk disiplin dengan anak-anak kami masing-masing pada hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan bantu kami untuk bisa disiplin agar bisa ikut doa pagi secara rutin dan doa secara pribadi Tuhan, dan jaga kehidupan dan juga hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan, saya yakin dengan sharing firman ini ada yang merema di dalam kami masing-masing Tuhan, dan juga Tuhan bantu kami untuk bisa menerapkan dan bertabur firman di kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, dan juga untuk pada hari ini berkati kami juga Tuhan dengan mendengarkan firman ini bisa menjadi berkat buat kami masing-masing juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Deborah. Tuhan berkati. Kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh ini Bu Agnes ya. Tapi Bu Agnes sudah tidak ada di sini. Betul? Oh ya oke. Dia ada izin. Iya, saya minta yang menggantikannya. Oh rabata karabaralabas sandarabaya. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Ya, minta Ibu Kartini bisa doa syafaat Bu? Lainnya Pak, kita lagi rewel. Oh iya, oke. Baik Bu. Ini ada dia. Aku nangis. Oh iya, ada Oksan itu ya. Baik. Ya, Desi silakan Desi, doa syafaat Desi. Mari kita berdoa. Oh ya rala masyarakat ya rala masyarakat. Apa masyarakat ya rala masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik pada hari ini ya Allah Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami sudah mencari kebenaran firman Tuhan. Kami beribadah pagi Tuhan untuk Tuhan. Terima kasih untuk semangat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami selalu bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan yang Kau berikan itu. Walau dalam keadaan apapun Tuhan, dalam keadaan senang, sedih, bahagia ataupun apa, kami selalu mencari akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami selalu dikuatkan akan Roh Kudus-Mu ya Bapa.
Tuhan, terima kasih firman tadi sudah memberikan kekuatan kepada kami. Kami selalu tumbuh menjadi orang yang baik. Jauhkan dari kami dari yang kesombongan segala macam. Karena apa? Karena Tuhanlah yang selalu memimpin di dalam kehidupan kami untuk kami bisa jalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan berkati Tuhan untuk gereja kami, SPI Tuhan. Berkati ya Tuhan, agar selalu banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan. Jiwa-jiwa yang akan ditolong oleh Tuhan dalam masa akhir-akhir ini Tuhan. Kami yakin dan percaya orang-orang yang percaya akan selalu ditinggikan oleh Tuhan Yesus dan Yesus. Dan berkati Allah Bapa untuk Gembala kami, Pastor Alpa, Pastor Eni, Tuhan, beserta anak-anaknya, keluarganya, dalam nama Yesus, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka jalani untuk memberikan sharing firman, memberikan kekuatan, memberikan mentor untuk orang-orang, itu selalu diberkati oleh Tuhan ya Allah Bapa. Dan juga Tuhan berkati pelayanan mereka agar selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkati untuk Bapak Sumerman beserta Ibu yang ada di gereja Seitatas di Kuala Kapuas. Kami yakin dan percaya banyak juga jiwa-jiwa yang datang ke gereja, jiwa-jiwa yang akan ditolong, jiwa-jiwa yang akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus ya Bapak. Dan berkati Tuhan Yesus untuk kota kami, di mana kota kami masing-masing yang kami tempati Tuhan. Kami yakin dan percaya revival itu terjadi Tuhan Yesus. Kota kami akan dijaga Tuhan Yesus. Dijauhkan namanya dari segala musibah, segala macam. Cukupkan kami Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati kami. Dan berkati juga bangsa negara Indonesia kami Tuhan Yesus. Jajaran kabinet yang di atas. Tuhan pakai mereka untuk selalu memberkati kami ya Allah. Untuk selalu tepat di dalam jalan kebenaran, jauhkan dari namanya musibah, kerusuhan, segala macam itu dijauhkan ya Bapa. Dan berkati Tuhan Yesus untuk anak-anak muda yang ada di gereja kami ya Allah Bapa. Kami yakin dan percaya adik-adikku ini Tuhan Yesus membawa teman-temannya Tuhan Yesus untuk menarik jiwa-jiwa mereka Tuhan Yesus untuk mencari kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami dari awal akhirnya nanti ya Bapa. Dan doa ini kami sempurnakan dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Mari kita sama-sama mengucap. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Desi, Tuhan berkati ya. Dan demikian doa pagi kita Bapak Ibu Saudara, tetap setia, tetap kuat, tetap semangat ya. Terima kasih Pak Sumerman ya. Ya, dan Pak Sumerman minggu ini melayani di Palangka ya Pak ya, hari Minggu ya. Iya, terima kasih Pak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan malam nanti AMD tidak ada, tetapi kita alihkan besok ya untuk anak-anak muda ya. Jadi setelah latihan musik kita akan AMD besok di base camp. Oke, itu aja. Selamat pagi, tetap semangat ya. Doa firman Tuhan terus dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Shalom pagi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Halo San.